dan saudara pidana terhadap LH, PPAD, Bagas, dan seterusnya akan kita dengan terbuka umum. Sehat ya? Ini sudah hadir, sudah hadir. Sebagaimana kesepakatan kita hari ini adalah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi di PPAD, dan kami di sana menggunakan mobil kantor sendiri dan nanti sudah tidak ada apapun yang itu langsung selesai di sana. Jadi kita langsung tutup di lokasi, jadi nggak usah kembali lagi untuk persidangan. Jadi kita tindakan bagaimana yang persidangan yang lalu, kita tindakan kami buka lagi untuk ahli hukum untuk bisa untuk ada bukti yang lain bisa dijadikan alasan. Itu melalui kalian mau belajar ya. Jadi di lokasi nanti kami sampaikan bahwa untuk yang boleh berbicara adalah dari umum maupun dari penasihat hukum. Kalau ada saksi yang menyaksikan atau apapun harus melewati dari umum maupun dari penasihat hukum. Ya, jadi biar orang aturannya jelas di sana. Kemudian kami di sana bukan untuk cek lagi masalah tanahnya dan seterusnya. Saya akan melakukan edukasi dan untuk membuktikan apa yang dilakukan begitu ya. Jadi kita ke sana jalannya berapa lama? Sekitar 45 menit. Jadi yang kita lanjutkan di apa namanya, di lokasi ya. Dan untuk saat ini kita sedang jadikan spot. Dong. Nah, kalau karena besar, pasti tak muat dengan kencang itu. Halo kawan-kawan Senarai, penonton setia Senarai. Kali ini kita akan berangkat ke lokasi terbakarnya lahan PTAD yang berada di Blok 34. Jadi kita lagi iring-iringan dengan penasihat hukum dan jaksa juga majelis hakim untuk menuju lokasi. Selengkapnya nanti kita lihat apa yang temuan kita yang berada di lapangan. Lokasi nanti kita akan melihat keakurasian data yang disampaikan oleh jaksa melalui dakwaan mereka. Kita akan melihat timbunan bekas terbakar yang di bawahnya ada banyak pohon sawit, kemudian abu bekas terbakar, arang, kemudian sarana prasarana kebakaran yang dipunyai oleh perusahaan PTAD. Ya, kita akan melihat nanti menara api yang selama ini yang dikatakan oleh penasihat hukum itu cukup, kemudian dibantahkan oleh dakwaan jaksa itu hanya 1 dan bertambah jadi 3 setelah terjadi kebakaran. Kita akan melihat bagaimana nanti jaksa dan penasihat hukum meyakinkan apa yang mereka dapatkan setelah kita kunjungan di lapangan. Ini berlanjut dari sidang yang lalu. Dalam pemeriksaan saksi ada cat saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh perusahaan yang mengatakan bahwa lahan yang terbakar itu masih melanjutkan fungsinya sebagai tanah untuk ditanam kelapa sawit. Dia meyakinkan bahwa tidak ada terjadi kerusakan. Kemudian pada lokasi yang terbakar tidak ada terjadi kematian flora yang 100%. Dari perkataan dari hasil persidangan ahli ADCAT yang kemarin, dia mengatakan bahwa tidak ada kematian flora dan fauna. Sebab saat mereka turun lapangan tanggal 26 Oktober dan terbakarnya tanggal 7
7 September 2019, mereka menemukan bahwa spesies binatang pada lahan yang terbakar dan tidak itu bertambah. Makanya nanti kita ingin membuktikan apakah yang mereka katakan itu betul atau tidak. Kita menjelaskan dakwaan yang disampaikan jaksa, bahwa dalam dakwaan yang disampaikan jaksa dikatakan bahwa jumlah sarana prasarana yang dimiliki oleh PT AD tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Permentan 5 tahun 2018, di mana jumlah regu pemadam cuma ada 8 dan yang bersertifikat hanya 2. Jumlah menara api hanya 1, itu tidak sesuai dengan spesifikasi dan tingginya hanya 11,7 meter. Seharusnya harus 15 meter. Kemudian pada lahan yang terbakar ada upaya penghilangan barang bukti dengan melakukan penimbunan. Jadi waktu ahli dari jaksa datang ke lokasi menemukan ada upaya yang sistematis untuk menghilangkan barang bukti dari dalam lokasi bakar, karena mereka melakukan penimbunan dan pembenaman batang sawit yang habis terbakar, dan terjadi kematian keanekaragaman hayati 100% dan pelepasan gas rumah kaca yang besar. Dengan keyakinan ini, ahli tersebut menyatakan bahwa kebakaran yang terjadi di areal PT AD adalah kebakaran yang disengaja, dan PT AD tidak melakukan deteksi dini ataupun peringatan dini terhadap lahannya, karena waktu itu kondisinya memang cuaca kering, angin tinggi, dan intensitas kebakaran tinggi. Makanya ahli Basuki Wasis dan Bambang Hero menyatakan bahwa PT AD tidak ada punya niatan untuk menjaga lahannya. Kemudian kebakaran kali ini adalah kebakaran yang keempat kalinya. Itu terjadi kebakaran dan masuk dalam meja persidangan. Dari kebakaran tahun 2000 sampai tahun 2000, 2006 dan 2016 terjadi kebakaran yang sistematis sampai menghanguskan ribuan hektar. Makanya ahli kemarin mengatakan bahwa PT AD tidak menjalankan deteksi dini dan peringatan dini untuk menjaga lahannya supaya tidak terbakar. Pakai kita mungkin ada lubang-lubang sedikit tadi, tapi kalau mau aman biar pakai mobil tinggi. Nanti saya mobil ini lagi ke kantor waktu kita balik ke bulan. Ya, saya takut kasih mobil yang tidak, tapi hanya lubang-lubang saja kalau PC. Dua hari lubang tinggi. Jadi kita sudah disiapkan. berapa orang? Wah, anak kita meter bank itu. Silakan Pak. Yang putih ini. Ke belakang aja.
Silakan dulu Pak. Oh ya, itu di sini. Oh. Selamat siang ya. Jadi hari ini kita bertemu di sini untuk melakukan pemeriksaan tempat terhadap lokasi yang perkara nomor 190 PT-AD, dan untuk karena tadi kita sudah buka di persidangan dan hari ini kita hadirkan di persidangan ini, maka skors yang di pengadilan negeri tadi kita awal kita nyatakan cabut, sekarang sedang kita lanjutkan di lokasi. Jadi kita nyatakan sedang dibuka kembali ya. Nah kemudian ini lokasi yang kita tempati ini sekarang, nanti yang dari penuntut umum silakan apa yang mau dibuktikan terhadap perkara ini, baik lokasi ataupun sarana prasarananya. Begitu juga penasihat hukum terhadap lokasi ini, dan kemudian juga dikaitkan dengan apa yang sudah kita lihat sama-sama di persidangan. Nah nanti saya tanya dulu ke penuntut umum untuk lokasinya yang daerah mana? Ya, ini ya, betul semua ya. Betul. Ini penasihat hukum sama ya? Siap. Ya. Jadi lokasinya ini. Mungkin ada tulisan. Segel anu itu. Baris krim. Oh, baris krim. Segel Pak. Jadi untuk pengambilan sampel udah turun sama ahli kemarin. Yang pengambil sampel? Iya. Oke. Sama penuntut umum sama penyidik. Jadi penuntut umum terhadap lokasinya dan penasihat hukum sama, lokasinya ada di sini ya. Sama. Nah kemudian terhadap yang kedua, kemarin pengambilan sampel juga ya. Nah, kita tidak akan ngambil sampel karena kita bukan ahlinya, tapi dari pengambilan sampel yang diambil kemarin oleh ahli, baik dari ahli dari ajukan penuntut umum maupun penasihat hukum, ternyata tempatnya sama. Nah kita tidak tahu tempatnya di mana. Mungkin ada yang bisa nunjukkan ataupun ada saksi, silahkan nanti dari penuntut umum maupun dari penasihat hukum. Ya. Dari penuntut umum dulu ada yang disampaikan? Ini aja di menara itu
Oh, jadi kita ke sarana prasarana Pak ya? Iya, Pak. Oke. Jadi dari penuntut umum akan menanyakan sarana prasarana terkait penanggulangan kebakaran. Siap. Nah, mungkin yang pertama masalah apa Pak? Menara. Menara dulu Pak. Ya. Kalau menara berada di mana Pak? Kalau menara Pak Indra, Tadi kita lewati. Kita nampak tadi. yang kita tadi lewat sudah nampak ada. dari Pak Nampak. sana. Ah, itu dia. CR6. Kita ke sebelah nanti ke CR6. Oke, berarti nanti kita menara kita pending, nanti kita lihat menaranya. Iya. Ya. Oke. Terus kemudian ada lagi Pak Rijari? Menara, terus regu kan nggak ada semua ya, regu nggak semua nggak ikut sini Pak. Regu nggak kita kondisikan, tapi kalau memang apa bisa nanti kita indikan. Tempat Sarpras Oh ya, itu. Sarpras nanti Di bisa posko kita kebakaran. tunjukkan ya. Jadi Biasanya posisi dari sini ini ada di apa namanya di salah satu, karena kan terbagi 4 divisi. Jadi di masing-masing divisi itu ada sarana dan prasarananya. Itu nanti yang akan kita menuju ke masing-masing divisi itu. Jadi nanti kita akan lihat sarana prasarana Iya. sekaligus juga menara apinya. Iya. Oke. Nah, untuk lokasi yang di lahan di sini, apa yang bisa kita tunjukkan? Tadi pernah jadi izin Ketua. Ya. Ini yang ini ya, cuman ini aja kan anunya, itu kanal ya. Ini. Iya, ini Embung, kalau embungnya Pak, ini kanal. Ya kan, embung ada di sebelah sana. Karena kan embung itu kan apa namanya? kan kalau dari hasil pemeriksaan tidak ada embung. Iya, embung itu kan 500 hektar per satu embung. Jadi bukan harus ada berada di lokasi yang terbakar, tetapi masih dalam ruang lingkup kawasan. Itu embung. Nanti kita bisa lihat embungnya ada di sana. Tadi aja sepanjang jalan kita sudah ada melihat beberapa embung itu semuanya. Karena kalau menurut kami bahwa embung itu adalah bukan per lokasi ataupun bukan per divisi, tapi secara keseluruhan berdasarkan izin usaha. Jadi sepanjang jalan tadi kita sudah banyak melihat embung tadi itu. Dan menara juga sudah melihat tadi itu, ada beberapa menara yang sudah kita lewati tadinya. Kalau yang di sekitar objek TKP itu ada satu nanti menara di sebelah sana dan embung ada di sebelah sana. Ya, pas nanti kita keluar karena kalau menurut Permen itu adalah 500 hektar per satu embung. Artinya maksud kami kan kita tidak berdebat soal Ya, tidak. Hanya menunjukkan asal Pak. aturan itu nanti Ya, kita hanya menunjukkan Karena ada saja. fakta. Hanya menunjukkan Ya. saja. Hanya menunjukkan ada menunjukkan di Ya. sini. Ada. Jadi bukannya pas yang di TKP-nya tidak. makanya pertanyaan kami kan posisinya ada di mana itu Iya, aja, Pak. ada di sini sekitar wilayah sini juga. Nanti Oke, bisa jadi embung ditunjukkan. ada, sarana prasarana nanti kita Ada. lihat. Nah, Iya. kemudian terhadap lokasi ini, kemarin ada saksi-saksi yang menyatakan bahwa dimulainya kebakaran ya. Mat. Nah, mulai kebakarannya dari mana sih? Bisa perlihatkan nggak? Ya, kalau masuknya alat berat itu dari mana? Jadi itu Pak. Iya, Pak, coba diterangkan dulu. Di blok ini, satu blok ini ada jalan tengah Pak. Panjang blok ini 300 meter dari kita jalan sana tadi sampai sini. Nah, di tengah ada jalan tengah per 150 meter karena 300. Nah, mereka masuk dari sana semua Pak. Jadi ada Iya. baru masuk ke dalam Iya, ya. tadi sudah kita lewati. Oh gitu. Satu arah dari Bonri Pak maksudnya. Mungkin sampai ini kalau kita mungkin ya walaupun sudah hampir setahun bekas-bekasnya mungkin masih kelihatan Pak jalan. Soalnya kalau alat berat lewat sini kayaknya nggak bisa ya. Iya. Jadi dia semua masuk tadi. Titik api kalau Titik api permulaan? Pak Eko pokok dari dalam Mana? ke dalam. Kemarin ada saksi Pak siapa itu kemarin? Pak Eko. Ada saksi kita yang melihat titik api pertama kali. Pak Luat. Koordinat api awal. Api permulaan. Mana Pak Eko tadi? Tunjukin. Koordinatnya. Nah, sebelah mana? Tunjukin. Posisinya di tengah Pak. Jadi api dari sana. Oh, titik apinya di tengah? Iya Pak. Bukan dari sini ke sana? Kalau titik pertama saya tak tahu Pak. Yang saya nampak di tengahnya Pak. Saya pun kemudian dapat laporan dulu dari Pak Luat ketika saya datang ke TKP. Posisi api sudah di tengah itu. Jadi ini sudah terbakar. Waktu ada laporan di situ titik api tengah, Iya. tapi yang sebelah sini belum terbakar ya? Sudah Pak, sudah. Jadi api itu sudah menyebar gitu Pak. Kalau itu belum. Bukan dari pinggirnya belum. tengah Pak. Dia Dari iya. Oh gitu. Iya. Bukan dari sini ke sana? Bukan, Pak. Baru ke sini. Nah, Iya. ini untuk alat berat masuknya dari mana kemarin Pak? Itu dari kita bisa berdiri sini. Masuk kemari. Kan sebelah kanan kan tidak ada parit. Dia masuk kemari. Sebagian masuk dari Bonri Pak kemari.
Ini ada penyidik juga loh. Nah, Iya Pak Dik. jadi kan jadi saksi juga. Saksi Pak. Oleh saat saudara itu cek lokasi ya. Betul ini lokasinya ya. Betul. Nggak bisa itu sendiri. Apa tadi? Tapi di sekitar sini artinya dalam penguasaan perusahaan kan ini? Iya. Atau ada warga di dekat sini? Enggak, ini Nggak ada ya? dalam kondisi. Artinya maksudnya tidak ada akses buat warga masuk kan? Nggak ada ya? Ada Pak. Ada Pak. Lewat Ya, maksud saya kemudian lewat orang sini. tidak sembarang masuk. Atau ada pemukiman warga di sini? Oh ya, coba gimana Pak? Ini Pak, ini akses untuk KKPA Pak, itu seberang Bondi itu KKPA Pak. KKPA Desa Batang Nilo. Jadi mereka kalau akses ke kampung itu lewat ini Pak. Karena kampung Nilo di belakang Pak. Ini jalan Kampung Nilo mereka dalam pakai. HGU kita Pak. Iya. Oh, Kampung Nilo tergolong dalam HGU TTAD. Sebelah kanal besar tuh semua adalah KKPA. Iya. Ada perkampungan. 500 hektar. Jadi maksudnya Pak Fajari itu, apakah ini jalan ini juga Pergunakan. dilewati oleh jalan umum maksudnya? Kalau umum tidak, tapi untuk Desa khusus Desa Nilo saja Pak. Dan ada beberapa penduduk luar yang juga punya ladang di seberang Desa Nilo. Boleh juga lewat sini. Bisa. Kemarin kan pas kejadian kebakaran dan Iya, Pak. sebelum itu kan ada satu menara pemantau, Iya Pak. ya kan? Nah, dua menaranya baru di. Baru. Iya. Nah, yang satu menara pemantau di mana? Di Sebelah Pak, nanti kita lewat. Sebelah sana. Iya. Itulah yang ada saksi siapa yang melihat asap itu kan? Iya. Dari sana. Iya. Kalau yang ini yang saksi ke sini yang patroli siapa? Pak siapa waktu itu? Oh, nggak ikut. Nggak ikut ya? Di Saparudin. Perudin ya. Perudin ya. Nah, kalau untuk luasan yang divisi 2 yang 1.300 dari ini kemarin keterangan saksi juga Pak Indra menerangkan bahwa kan tidak ada embung. Embungnya itu di mana? Di divisi berapa Pak? Di sini. Kemarin nggak ada embung, cuman kanal saja. Iya, keterangan tidak ada embung. Ah, Waktu di baris krim itu, baris krim tidak mau terima embung yang kurang dari ukuran permentan. nah, Padahal itu sebelumnya kita- embungnya berarti kurang ukuran Nah, dari permetaan dan tidak ada air waktu itu. Iya. Nah, itu kan artinya kan tidak aman, apa namanya, Iya. tidak berfungsi sesuai embungnya kan, nah, Iya. posisinya air tidak ada. Iya, Terus ukuran tidak sesuai. iya, ukuran tidak sesuai. Ya, tidak. Satu embungnya Pak Indra. Kalau yang laporan kita ke apa itu untuk yang 6 kali 8 itu ada 4, kemudian yang 8 kali 8 ada 11. 11. Itu Semua. di mana itu Pak Indra? Nanti bisa ditunjukkan Bu. Jadi kita sekarang kita yang ada di lokasi dulu sini dulu kita fokuskan. Tadi kan untuk alat berat pemadaman sudah dijelaskan sebelah sana ya masuknya. Kemudian juga titik api berasal dari tengah baru ke pinggir-pinggir tadi ya. Iya. Oke. Nah kemudian inilah yang kanalnya yang disebutkan itu ya. Terus yang untuk sampai di sini dulu ada lagi tidak pertanyaan dari penuntut umum? Untuk di lokasi ini rambu-rambu yang paling dekat yang menandakan dilarang untuk membakar ada nggak? Tadi yang di sudut kita Paling dekat apa tadi? Jalan masuk ada. Jalan masuk pun simpang itu ada. Di Ada. ujung Pak. Simpang situ tadi. Sekitar berapa meter paling dekat? Kalau yang ini kita bayar sekitar 200 Pak. 200 meter. 200 ya. Yang di situ lebih kurang ada 400 300. Nah, itu jalan turun Bapak kan? Nah, itu kurang. Teman hakim ada yang nanya? Iya, kalau untuk blok ini blok berapa namanya? 34. 34. Jadi 34 ini luasnya lebih kurang berapa? 16 hektar. 16 hektar karena dia blok pendek, blok batas. Nah, inilah yang terbakar di tengah. Yang itu belum terbakar karena kita isolasi, yang sana belum terbakar karena kita isolasi. Pak Indra, untuk ininya Pak Indra, ini kan kemarin dibolak-balik. Iya. Nah, itu untuk bekas bonggol kayunya masih posisi di dalam ya? Masih Nggak dalam. ada perubahan nama? Nggak ada perubahan. Pokoknya dari pasang ini apa? Plang tidak boleh. Memang kami biarkan. Nah, sampai. Jadi ini pun tidak terganggu termasuk yang tumbuh ini sampai hari ini. pada saat kejadian Pak, ini air memang kering ya? Ya, sebenarnya tidak begitu kering, tapi masih ada. Makanya eskavator kita masuk dari situ, ini beberapa titik didalamkan untuk air berkumpul. Nah, didalamkan. Itulah yang makna kadang-kadang waktu saksi menyampaikan itu untuk buat penampungan atau embung sementara darurat apa kan?
warga kan gitu. Lain ngambil dari sana. Suplai airnya selain dari sini dari mana, Pak? Dari sana, Pak Indra? Iya, Pak. Suplai airnya selain dari sini dari mana kemarin? Dari sana? Kanal sana ya? Iya. Yang besar tadi ya? Yang besar tadi betul. Baru ini Pak, jalan yang kita lewat dari sebelah kiri itu juga sama ya. Ya sebelah kiri kan agak tinggi, karena begitu di sini kurang air, arah-arah parit kan setiap blok selalu ada parit Pak. Kita tutup semua sana supaya mengalir ke satu tempat. Jadi di parit sana sama ini yang terdekat. Untuk supaya ini tujuan terdekat sebenarnya bukan untuk si Bahura untuk apa? Untuk karyawan yang biasa pakai ember Pak. Nah, jadi supaya yang dekat pakai ember, yang jauh pakai selang, pakai si Bahura, sehingga semua bisa berjalan. Oke, sampai sini ada lagi yang ditanyakan untuk lokasi ini? Ya, ada satu kepada mana ahli kita di sini. Ahli, Prof. Jadi ini tetap sebagai ahli ya. Kemarin Prof ada di persidangan menyatakan bahwa dengan adanya kebakaran ekosistem, kebetulan ahli adalah Prof bagian ahlinya di ekosistem. Apakah tanggal 26 sampai 29 saudara ahli yang ikut melihat lokasi ini? Betul. 26-29 Oktober ya? Betul. Dan sebagaimana berita acara kemarin, saudara ya, apakah ekosistem yang di dalam laporan kemarin, laporan bukti T7 kalau nggak salah, dari penasihat hukum, ini ada di sini disebutkan? Iya, betul. Jadi boleh sedikit barangkali mohon izin waktu saya. Jadi tugas saya adalah ingin mengetahui sejauh mana dampak dari kebakaran terhadap komposisi jenis, ya kan, tumbuhan bawah dan satwa liar yang ada di wilayah ini. Maka kami bikin plot jalur baik di lokasi kebakaran maupun tetangga terdekat yang tidak terbakar, dan juga di areal NKT yang notabene kita anggap sebagai sumber daripada keanekaragaman hayati sebagai standar baku. Nah, seperti yang Bapak semua bisa lihat di sini. Ya kan, ini hampir baru setahun lebih berarti ya kebakarannya. Saya hampir setahun dengan waktu saya pengamatan. Bahkan sawit pun tumbuh kembali begitu. Nah, kalau kita mengacu kepada definisi internasional tentang kerusakan, kalau kita bicara tanah, suatu lahan dikatakan rusak atau terganggu apabila ada gangguan terhadap fungsinya. Kalau lahan ini ditetapkan oleh negara, fungsinya sebagai kawasan budidaya, yaitu produksi sawit, andai sawit ditanam lagi dan tumbuh seperti dulu, maka sesungguhnya tidak ada gangguan. Itu dari segi kerusakan lahan. Lalu dari segi keanekaragaman jenis, andai kata ada kepunahan gitu kira-kira, tidak muncul lagi jenis yang dulu sebelum terbakar pada lahan yang setelah terbakar, maka juga ada kerusakan. Kalau kita lihat data yang saya laporkan dari penelitian secara official, ternyata malah untuk tumbuhan bawah jumlahnya lebih banyak ketimbang di tempat yang tidak terbakar. Pasti bertanya, kenapa? Secara ekosistem. Karena di antaranya ada beberapa jenis tumbuhan yang dorman karena kulitnya keras. Dengan adanya api, dia akan meletek, keluar habisnya. Sehingga tumbuh lebih banyak ketimbang yang ada di sini, gitu. Nah, sawit pun ditumbuh, lihat ini berondolan, ini bukan ditanam nih, makanya nggak ada jarak tanam kan? Lihat, nah, ini artinya bahwa hijau lagi, lihat daunnya nggak kuning, artinya apa? Bahwa lahan tidak rusak, komposisi jenis tumbuhan malah bertambah, ya kan? Herpetofauna juga bertambah jenisnya. Mengapa? Karena air banyak sekarang, air banyak, ya. Itu barangkali yang saya ingin sampaikan. Jadi saya hanya menggarisbawahi bahwa apa yang kami lakukan tidak ada di sini sebetulnya di mana-mana, menunjukkan bahwa secara alami gitu, tanpa biaya pun sebetulnya untuk tumbuhan bawah saja kalau sawit tersedia dengan baik ya, itu memang akan tumbuh kembali. Gitu. Jadi Prof bilang kan setelah kebakaran malah bikin tambah banyak. Untuk tumbuhan bawah ya. Kenapa harus dilarang untuk dibakar? Kalau exactly, saya kemarin bilang di pengadilan. Itu. Pak, di Amerika, di Australia, Pak. Maksudnya kami tidak itu. Aturan kita masalahnya aturannya kan dilarang membakar. Ya. Iya kan ada larangan itu. Saya pernah debat Pak dengan Pak Bambang Hero Sarjo, karena beliau murid saya kebetulan. Kan beliau tuh ahli kebakaran Pak. Jadi memang kebakaran diperlukan sebetulnya Pak. Tapi terencana dan terkendali. Jadi di Amerika, di Australia, Pak, itu memang Pak sebuah protokol yang lazim dilakukan untuk kami di dunia ke hati.
Ya, bahkan dulu Pak ada perda di kabupaten kita membolehkan 2 hektar kan Pak, dibolehkan dulu. Nah cuma karena sekarang betul Pak Hakim kemudian bicara bahwa susah mengendalikannya, mendingan dilarang gitu. Kayak begitulah logika berpikirnya. Nah, saya sebagai orang kehati mengatakan rusa semua herbivore itu butuh tempat dengan tunas baru, rumput baru begitu. Hanya kebakaran yang akan cepat menstimulir sebetulnya. Yang terkendali tapi ya. Nah itu intinya Pak. Jadi saya sebagai ini saya bilang Pak Bambang, apa kamu nggak kehilangan kerjaan kalau kebakaran dilarang? Beliau itu justru ahli membuat kebakaran yang terkendali, beliau itu sebetulnya. Itu intinya kira-kira Pak ya. Ada lagi Mas Teguh mau silakan. Silakan. Untuk Pak apa? Enggak ada ya. Mungkin saya kira sudah cukup lah Pak Indra, ada yang mau cukup ya? Cukup. Pak Go ada yang mau ditanya? Tidak ya. Saya kira cukup. Dari penuntut umum ada? Silakan. Sampai di sini. Lihat Pak saran. Cukup. Oke, saya pas ya. Jadi ini untuk di sini semua pertanyaan cukup. Jadi kita di sini kita cukupkan sambil nanti berita acara sudah ya Pak. Nanti kita akan ngecek ke sarana prasarana. Nah, sarana prasarana yang terdekat dulu silakan ditunjukkan. Tadi mungkin ada embung. Kalau misalkan memang kita bukan menghakimi ya di lokasi, kalau memang sesuai dengan aturan ya silakan sesuaikan aturan, kalau tidak ya memang apa adanya saja. Itu juga misalkan nanti sarana prasarana yang berkaitan dengan menara, kalau memang itu baru dibangun disampaikan bahwa ini baru dibangun, yang udah lama ya udah lama, gitu ya. Ya, baik. Oke, kita menara yang Dari simpang ini kita berhenti sebentar menengok jalan masuk. Ya. Pertanyaan tadi. Tadi. Kemudian maju kira-kira 50 meter lihat embung. Kemudian kita ke kiri lihat menara. Oke. Lepas itu baru kita lihat gudang sarana prasarana Pak. Ya. Bisa Pak ya? Oke, ya. Silakan. Baik. Nah kemarin di sidang juga ahli ya menyatakan bahwa ada pembanding, satu yang diambil dari tempat kebakaran, satu lagi diambil di luar yang tidak terbakar. Nah menurut ahli bisa yang tidak terbakar itu apakah pengambilannya di situ ini? Di sini ada. Ya, ada di sini ada yang terdekat. Oh, yang terdekat. Ya, karena begini. Karena seperti yang sampaikan bahwa keanekaraan hayati maupun sifat tanah itu sesungguhnya tidak sama. Tidak homogen di setiap bentaran. Makanya kalau ingin membandingkan supaya valid, karena idealnya dalam bahasa ilmiahnya harusnya before and after. Lahan sebelum terbakar dan setelah terbakar harusnya itu idealnya. Tapi karena nggak ada kondisi sebelum terbakar, pendekatannya adalah dengan lahan terdekat. Dengan asumsi kondisinya sama dengan lahan yang terbakar sebelumnya. Jadi di sini ada, di sana ada. Kami masih ulang 3 kali ulangan. nanti biar kita lihat ya. Gitu ya. Begitu juga dari penuntut umum kemarin kan ada diambil dari tempat yang tidak terbakar juga diperbandingkan dengan ada yang diterbakar juga. Tapi cuman kan gini, izin ketua, kita kemarin kan ahli datang waktu di penyidikan mengambil sampel. Nah kebetulan kita diundang juga tim dari Kejagung juga melakukan pendampingan. Nah artinya kita lihat juga tempat-tempat mengambil, salah satunya di sini untuk pembantunya. Nah kalau untuk dari pihak terdakwa, artinya pengambilan sampel memang tidak melibatkan kita juga, penuntut umum dan penyidik juga tidak melibatkan. Artinya kami ya menyerahkan, monggo silahkan apa keterangan ahli kan seperti itu. Ya karena itu internal saja, sifat internal. Tapi intinya bahwa penuntut umum pun dengan dari Kejagung dan ahli mengambil sampel, sama-sama mengambil sampel. Hanya titiknya mungkin berbeda. Tapi kalau yang ada di ahli tanah ahli tanah nggak ikut ya, ahli tanah itu mungkin titiknya sama. Tapi untuk yang beliau memang tidak sama karena memang ahli dari JPU tidak melakukan sampling untuk membandingkan keanekaragaman jenis. Iya. Gitu. Kalau untuk penuntut umum kan sampel dari tanah yang sebelah sini ya. Ini tanah, sampel tanah. Sampel tanah yang belum terbakar maupun yang
Dan saya tahu Pak Basuki orang Pak Sabadahan, saya belum ambil sampelnya untuk karena memang berusaha menyamakan dengan atau posisi sampling dengan yang diambil oleh ahli dari negara supaya tidak berbeda angkanya hasilnya, walaupun ujungnya berbeda juga. Ya kalau masalah ada perbedaan itu kan masing-masing perhitungan itu Pak. Silakan. Sebenarnya kan ahli dari sisi ahli negara punya perhitungan, mungkin ahli dari ini punya perhitungan. Masing-masing kan metodenya berbeda, hasilnya pasti akan berbeda. Tapi semua pasti standar keilmuan sama. Itu, oke. Eskavator di sini, dan ini juga menuju ke maksudnya eskavator. Sekarang sudah apa? Kita menuju ke embung sekarang. Dan menara Pak. Dan menara. Ya. Oke. Iya, maksudnya kita kan eskavator dari lokasi kita ini Pak. Oh, tempat eskavator. Kebetulan kan ini Pak luas ini yang masih di sana dan siapa di fermentan itu 20-20. Ini sudah diservis ya? 20-22. Itu kan dibilang nggak cukup embung Pak kan? Karena yang ukuran tidak 20 tidak dianggap. Nah jadi teruslah kita yang kurang ukuran itu kita 20-20 kan Pak? Sesuaikan. Jadi awalnya memang tidak sesuai. Tidak sesuai kalau ukuran. Sekarang sudah disesuaikan dengan fermentan ya. Iya. Kedalaman juga udah disesuaikan ya? Siapa Pak? Iya Pak, walaupun udah dibalikin saya bilang, Bu, waktu itu saya tanya, kalau fokusnya kita kesediaan air, kanal saya lebih banyak lebih ini. Karena embung pun pada saat musim kemarau juga bisa dibilang tak ada air Pak. Karena sama-sama gambut. Nah, jadi kalau kita kasih plastik, dari mana air mau masuk? Karena air dari bawah kalau banjir Pak kan? Nah, nggak mungkin kita ambil tangki isi kemari. Nah, jadi kalau dicabut plastik, pada saat kemarau, dimanapun gambut, pasti akan airnya hilang. Nah, jadi semua embung kita, semua rambu-rambu, semua menara pakai koordinat Pak. Kalau untuk ini koordinatnya? Itu Pak. Ini Pak. Nah, di pamflet Pak. Sehingga tidak begitu berubah-ubah. Mas Ed, ada yang tanyakan? Selain ini cuma ini aja Pak, sini ya. Pak Sudi, Iya Pak. sekitar sini terdekat mana lagi? Ada di bawah Pak. Satu lagi di 300 meter ke dalam ada satu lagi Pak di bawah. Apa itu Pak? Embung sama. Yang lama atau yang baru? Yang lama yang baru. Dibesarkan juga. Dibesarkan Iya. Kalau yang lama berapa ukurannya Pak? 6 kali 8 Pak. 6 kali 8 seharusnya 20 kali 20. Fermentan yang baru. Iya, fermentan 20 kali 20. Iya, 20 kali 20. Kalau 6 kali 8 memang terlalu kecil juga Pak. Iya Pak, itu untuk makanya. menjaga kebun ini kan terlalu kecil juga itu Pak. Iya. Jadi sebenarnya Pak, maaf Pak ya, izin. Kalau untuk menjaga kebun embung yang 6 kali atau 20 ke 20 pun tidak efektif karena kami punya kanal Pak. Makanya tapi karena itu ada aturan kami buat saja. Dulu pernah berdiskusi di rapat dengan Disbun Pelawan semua perusahaan, kita memang sampaikan bahwa apakah area yang gambut yang punya kanal timur barat dan utara selatan diharuskan juga bikin embung. Nah memang waktu itu macam belum putus karena argumentasinya kuat bahwa kanal kami lebih banyak air daripada embung yang walaupun 20-20 sekarang gitu. Nah, kalau fokusnya kesediaan air. Tapi kalau fokusnya kepada ketaatan kepada peraturan fermentan, nah makanya udahlah kita buat saja. Nah waktu di bawah itu belum ada ukuran Pak. Baru Permentan nomor 5/2018 mengeluarkan ukuran. Sebelum itu bikin embung atau tampungan air. Nah, tapi tidak ada ukuran. Berapa panjang, berapa lebar. Nah setelah Permentan nomor 5/2018 keluarlah 20-20. Ah, itu kira-kira Pak. Jadi ini 20-20. Ini sudah 20-20. Dalam radius 500 hektar ya? Oh, kalau ini kami udah lebih Pak, karena kami membesarkan yang ada itu. Nggak, setiap 500 hektar kan ya, wajib satu embung Pak. Nah, berarti termasuk inilah ya? Termasuk inilah. Jadi 500 hektar ada satu embung, 500 hektar satu embung. Iya, begitu Pak. Kali 8 itu kubangan, diakuilah embung ini Pak. Makanya akhirnya dipaksakan nggak sesuai. Bukan. Karena itu peraturan memang dibuat. Memang dibuat? Iya. Bukan karena kubangan habis kedukan tanah untuk ini? Tidak. Waktu itu ukurannya pun seragam Pak tiap embung. 6 kali 6 ada 4, 6 kali 6 kali 8 ada 4, 8 kali 8 ada 11. Semua totalnya ingat saya 14 Pak.
11 dan 3 tuh, 14. Oke. Terus cukup ada lagi? Kena ulap sawit panas. Sama lah Pak Joko. Pak Joko bikin lapangan di kurang 250 tambah ini 950 ya? 950 meter. Iya. Jarak dari menara pantau yang baru, Menara 5 dengan titik terjadinya kebakaran TKP kurang lebih 950 meter. Dengan yang lama Pak, berapa jaraknya Pak? Yang lama kalau ditarik garis lurus lebih kurang 1617 gitu. 1600. Nah, 1600 meter. Kalau komunikasi ini menara 05, menara kelima ada. Dan ini kan dibangun setelah terjadinya kebakaran. Nah, berapa lama ini Pak Indra setelah terjadi kebakaran? Dinaikkan ini Oktober tanggal berapa? 9 ada. Sampai Pak, masih di September juga. Masih 1 minggu ditegakkan, menegakkan Pak. Paling lama 2 minggu, 1 minggu. Karena memang sudah dirakit Pak. Dirakit cuma belum dipasang ya? Karena kita sudah memang program, cuma belum dipasang. 2 minggu setelah terjadinya kebakaran maka dipasanglah menara ini. 2 minggu. Yang sudah dipersiapkan. Ya sudah dipersiapkan. Jadi ini dirakit, dibikin 3 bagian Pak. Baru dibawa satu-satu kemari disambung di sini. Ya kalau langsung kayak gini kan nggak mungkin. Iya. Harus pakai trailer bawahnya lagi. Baru terakhir naikkan atap. Kalau umum ada pertanyaan lagi Pak Kasdo? Menara? Kalau dari ini Pak, ini sudah disesuaikan dengan spesifikasi yang diatur dan ketentuan. Sudah Pak. Semua. Ya, Mobilnya apa sudah? Ya? Sudah ya. Udah Pak. Kalau yang lama Pak, yang lama itu dari besi juga? Iya, besi. Sama? Iya, besi. Cuman anunya ya, kurang tingginya Pak. Tingginya. Tingginya kurang. Tapi yang 11 meter itu masih ada ya Pak? Masih, tapi udah tinggi lah. Kita tambah Pak. Badan yang lama masih ada. Iya. Kita tambahkan aja tingginya. Iya. Tapi rangka yang lama masih ikut. Oh, dari lama masih ada? Iya. Kita hanya tambah tingginya saja menyesuaikan. Nah ini kan jarak menara baru yang terdekat dengan TKP. Nah di samping ini kita lihat juga sebelahnya ada embung gitu ya? Iya ada embung juga. Embung itu kapan? Air. Iya. Itu dibangunnya kapan? Ini sebelum ya. Itu sama dengan statusnya sama dengan yang kita. Sana. Sudah ada lama. Sudah ada lama. Setelah itu hanya di ukurannya ditambah sesuai dengan permentan tuh 20 kali 20 ya. Oke. Ada lagi? Cukup? Langsung? Cukup ya. Jadi ini ada mungkin kesimpulan saya hafal bahwa ini menara baru dibangun setelah terjadinya kebakaran. Ya. Di sini juga tersedia sarana prasarana termasuk HT, teropong ada di sini semua. Perlengkapannya dan inilah menara yang paling terdekat dengan tempat terjadinya kebakaran. Menara 05 ada menara yang kelima. Di samping menara 05 juga dibung dengan luas yang sudah diperbesar disesuaikan dengan aturan 20 kali 20. Oke, cukup ya. Nah, sekarang ke mana? Kita ke menara terakhir, baru ke gudang. Oke. Menara waktu dilihat oleh saksi kita. Ya. Baris Krim sampai situ. Ya. Jadi kita ke menara awal sebelum terjadi kebakaran. Ya.
bagian berapa Pak In? 11 ya? 11,7 apa ya? Iya, 11,6. Iya. Ini awalnya. Nah, setelah terjadi kebakaran, ini kita sesuaikan. Ini masih nampak Pak bekas yang lama itu. Jadi ini ada dua, saya udah lihat ini ada dua cat yang warna hitam, sampai hitam itu 11 meter kan? Ya. Nah, berarti menara awalnya pertama 11,6, kemudian setelah kebakaran dijadikan sesuai dengan standarnya 15 meter. Untuk ini ada penyidiknya ya? Waktu itu ikut lihat sini juga? Ke sini nggak ada Pak. Nggak ada? Nah ini selain ada menara, mungkin bisa dijelaskan kalau ada apa saja yang ada di atasnya? Ya Pak Sudi, kelengkapannya sama? Sama Pak. Nah, dia ada yang wajib adalah teropong, kemudian hati, kemudian alat-alat tulis, alat pengukur jarak, kompas ya. Kalau untuk drone ada? Drone di sentral kita, Pak. Di gudang center ya, bukan di sini ya. Bukan, Pak. Sentral kita. Nah ini kan menara terdekat sebelum terjadinya kebakaran. Iya, menara terdekat. Dari sini ke tempat lokasi TKP itu kan berapa? Kalau dari jauh peta itu di sana lokasi TKP Pak. Kurang lebih 1,6 sampai 1,7 ya. 1,7 kilo. Kalau garis lurus. Tembak lurus ya. Iya. Kalau ikut jalan ya jauh dia Pak. Nah, ini kalau tembak lurus ya 1.700 meter. Oh, meter. 1.700. Dengan menara kondisi awal ya, yang 11,6 iya. Bisa terlihat nggak kalau ada kebakaran di sana? Terlihat Pak. Terlihat. Lihat asapnya. Iya. Contoh, ini aja sudah setahun Pak. Artinya tanaman yang hijau sana masih lebih rendah daripada keadaan sekarang. Artinya kalau kita tegak di sini itu masih dia pas di sebelah tanaman itu Pak. Sebelah yang itu. Iya. Nah, di sebelah itu dia lokasinya. Jadi ini sekarang menaranya sudah sesuai dengan standar, jadi 15 meter. 15 meter lebih. Kalau 15 meter lebih bisa melihat lagi lokasinya. Iya betul Pak. Ini juga di sini ada beberapa indikator level cuaca, mungkin apa itu maksudnya? Iya, indikasi. Ini punya KKPA Pak. Yang baru. Nah, maksudnya apa itu? Terangin. Nah, fire index itu. Situasi iklim cuaca manual kan maksudnya, bukan ini maksudnya yang kemarin Pak, aman Pak. Jadi kondisi cuaca hari ini itu aman, resiko kebakarannya rendah Pak. Ya kan, sekarang kan lagi di paling zona hijau kan? Ya, zona hijau. Oke, zona hijau berarti aman. Kalau udah biru waspada. Ungu ya? Ungu. Biru Pak. Biru waspada. Kuning bahaya. Merah. Iya. Siaga bahaya. Kalau ini masih model standarnya Kementerian Pertanian Pak, dia pakai indikator curah hujan berturut-turut Pak. Jadi indikatornya cuma satu, hanya curah hujan aja. Ini yang standar Kementerian Pertanian kan. Jadi kalau 10 hari hujan berturut-turut tidak hujan itu langsung ke level bahaya. Kalau misalkan masih ada hujan berturut-turut ya aman, itu aja Pak sebenarnya. Jadi dari situ dia. Iya maksudnya ini kan masih manual nih. Masih manual. Pakai tangan sendiri kan? Gitu. Ada tidak yang sudah dibangun sesuai menggunakan aplikasi lah? Misalkan oh ini siaga nih, oh bahaya. Ada aplikasinya tidak mungkin? Di KLK atau di luar Pak? Ya? Di KLK atau di luar? Di KLK di sini. Ya, kita ada aplikasi. Kebetulan stasiun cuacanya di depan guest house kita nanti. Jadi kami ada aplikasi itu yang bisa membuka keadaan kelembapan, kecepatan angin, kemudian curah hujan. Jadi dasar itu kita juga mempertimbangkan, manajer-manajer mempertimbangkan apakah situasi keadaan ini sudah aman, waspada, siaga atau bahaya Pak. Nah, artinya setelah lihat itu baru lihat itu ya, kepada manajer. perintahkan ke situasi. Kalau ini memang mungkin manajer menyuruh orang lapangan untuk memindahkan standarnya. Ya. Dan ini dilakukan biasanya pada saat briefing apel pagi, ya manajer kan selalu aktif untuk apel pagi, membagi kerja, termasuk mengarahkan seperti ini. Kalau ini sip-sipan berapa kali? 2 sip ini ya? 3 Pak. 3 ya. Iya.
Kalau ada yang mau membuktikan silahkan naik ke atas. Ya, silakan Pak. Nah. Gampul biasa itu Pak. Pakai jari kayaknya. Kita coba pakai jari. Oke, halah, kami tunggu di sini lah. Nanti kalau sudah sampai atas kami pulang. Mungkin lebih bagus ahli dulu, Pak. Kalau ahli udah kebanyakan soalnya. Izin Pak, Kami minta penjelasan dari Prof aja kan. Eksperimentasi udah banyak. izin Pak. Sebenarnya Pak, kalau menara api itu yang penting jarak visual terlampaui. Seperti kondisi sekarang ini kan visual sekitar 6 km Pak. Jadi kalau secara visual dia bisa memandang ya saya kira cukup Pak. Nah, kalau jaraknya tadi kan 2,5. Ya, waktu saya mendapatkan cerita orang dari sini, informasi pertama didapatkan dari menara api ini malah bahwa di sana ada kebakaran gitu. Iya, cuman kan hidup itu kan ada standar. Ada standar peraturan. Harus ada standarnya. Iya. Kenapa kok dibuat mungkin 15? Mungkin suatu saat sawitnya bisa naik lebih tinggi. Iya. Kalau sawitnya lebih tinggi, kalau 11 meter kan mungkin nggak terlalu kelihatan. Atau pasti asap kelihatan karena asap keluar sampai ke atas pun masih kelihatan. Cuman kalau asap masih di bawah sudah masih kelihatan, berarti kan lebih gampang dipadamkan kan? Ya. Tapi sekarang udah ada teknologi baru Pak. Pakai ada drone, CCTV untuk 2 km. Oh, ada CCTV-nya. Ya, sekarang untuk HTI udah diwajibkan Pak. Ada CCTV 2 km. Dan sebetulnya Pak, saya perlu hebat dengan teman-teman di Kementerian. Drone itu Pak, punya drone 3 menerang nggak perlu lagi. Ya terbang rutin sehari 6 kali 7 kali lebih cepat ketimbang apapun juga. Iya. Sebetulnya. Tapi karena kita perlu standar ya ikut. Cuman itu belum masuk peraturan Pak Yanto yang drone itu. Ya. Tunggu ganti menteri dulu. Dan sekarang pun kita di pos utama kita masuk ada TV itu, kita pakai aplikasi 8. Jadi ada TV tentang keadaan di sini terus Pak. Kita pintu apa ya? Tadi kita masuk pintu samping tuh Pak. Drone ada ya? Ya Pak. Kalau drone-nya berfungsi seharusnya nggak ini yang lihat dari pemantau, seharusnya drone-nya yang. Betul. Nah itu drone juga Ada. Berapa biji Pak? Ada 1 unit Pak. Kami kalau cerita teknologi lah, kan kami banyak investasi di kebun ini kebun rumit bagi kami lah. So kalau di drone saja kami ada 6 yang dari Eropa. So yang drone yang bisa terbang 45 menit lah yang paling tinggi. So sebenarnya mungkin saya tambah saja. Tadi kan Bapak ada cerita, kalau Bapak tengok jauh sedikit yang itu ada satu kotak besi itu sensor otomatis untuk paras air. Ada 5 semua lah untuk cek Sungai Kampar punya turun naik air dari online, langsung online. Oh jadi ini apa namanya? Ya, itu sensornya. Water level Pak. Sensor untuk water level gambut. Water level gambut. Oke. So satu sisi juga ya yang tadi Pak In cerita sini ada 5, cuman di sini aja ya ada 6 unit weather station yang online yang dipantau oleh Australia. Itu yang kemarin datanya saya pakai untuk menjelaskan fenomena cuaca di sini pada saat kebakaran itu Pak. Makanya saya dari data itu saya sampaikan pada saat itu memang sangat rawan kebakaran. So, yang dulu-dulunya kebakaran kan di luar HGU tuh, yang di sana jauh sana 1 kilo dari sana. Berarti posisi memang di posisi bahaya waktu itu pas kejadian. Kalau dari data cuaca memang bahaya. Nah, tidak hanya lokasi ini Pak ya, seluruh Kerinci. Oh bukan ini Pak, bukan. Itu analisis data cuaca pada saat itu ya. Kalau ini baru dicat kemarin ya. Baru dicat kemarin. Itu yang lama Pak. Oh itu yang lama. Nah, itu kita bikin Kan juga. cari Bang Jeli banget lah. Kan cari ini Bang Ya Pak In ya, baru dicat kemarin ya. Oh enggak Pak. Oh ini Pak Prof bajunya masih kena merah nih. Sudah kena dasinya Pak ya. Nanti diganti sama siapa nih? Apa aku? Apa nggak cari nih ya? Oke, ada lagi? Baik. Cukup ya untuk menara sudah. Kita langsung menuju ke gudang. Ke sana prasarana ya. Sarpas ya. Oke, langsung apa bawa ke gudang. Dia udah lewat sendiri. Oh, tinggal. Oke. Sarpas. Dari dinas apa?
dari dinas lingkungan hidup itu atau perkebunan. Kalau dia ke sini, checklistnya kan ada kan sini ya. Bahwa kami sudah melakukan ini. Dia tidak dilakukan. Nah, ini adalah sebenarnya produksi yang dibuka, Pak. Ya, jadi ini ya. Bapak sekalian, ini ruangan untuk gudang, Pak ya? Iya, ini untuk gudang yang di divisi berapa nih Pak? Ini 2-3 Pak? Divisi 3 ini, Pak. Ini yang di divisi 3. Ini tim 2. Tim 2, divisi 3, di gudangnya. Iya. Nah, ini yang tempat alat-alat yang digunakan untuk pemadaman waktu kebakaran. Termasuk divisi 1, karena tanggung jawab divisi 1 sana, Pak. Cuman ini agak lebih dekat ke TKP. Ya, jadi yang paling dekat dengan TKP adalah ini ya. Ini ya, divisi 2. Iya. Divisi 2. Divisi 3 nih, Pak. Oh, divisi 3. Divisi 3. Kalau yang di divisi 2-nya divisi 1. Karena 1 sama 2 adalah satu tim. 1 dan 2. 3 sama 4 satu tim. Kalau ini gudangnya Pak, gudangnya aja dulu. Jadi ini gudangnya antara divisi 1 dengan 2 sama? Beda. Beda. Apa bedanya? Ya, punya gudang masing-masing. Oh, punya gudang masing-masing. Tim 1 itu adalah divisi 1, divisi 2. Ada gudangnya. Tim 2, divisi 3 dan 4. Ini gudangnya. Oh, jadi tim 3 sama 4 di timur, Pak. Lebih kurang 25 kilo dari sini. Jadi ini tim 34? Iya, 34, divisi 34. Nah, bisa dijelaskan ada berapa apa saja sarana prasarana yang ada di sini? Nah, di sini mana Pak? Oke, di sini sarana prasarana sesuai dengan peraturan Permentan, Pak. Kita tengok di sini ada mesin, ya, lengkap dengan selang-selangnya. Mesin apa namanya? Sibahura. Sibahura, ya. Tekanan tinggi. Tekanan tinggi, dia bisa bercabang-cabang dipasang, Pak. Dengan satu keluar, ini satu. Kita tes hidup. Mana yang bisa hidupkan ini? Hidupkan. Mana-mana bisa coba. Yang dipergunakan waktu itu mana Pak? Ini di mobil ada juga mobil. Itu mobil Pak, mobil tangki dengan mesin juga lengket di situ. Yang dipergunakan waktu itu ini ya? Sibahura ya. Semua Pak terkerahkan dengan jumlah. Nyalakan coba. Ini manual Pak, yang satu di mobil Pak ada. Kita masuknya manual. Nah dia manual pakai air dia, tunggu pendingin air semua. Yang biasa kita pakai di mobil. Oke, yang di mobil sama ini Pak. Oke, ada di Sibahura yang di itu ini ya dua ini. Kemudian ada selang-selangnya. Selang-selangnya. Nah, ini yang semua peralatan Pak. Ini ada toa. Kalau untuk APD pemadam? APD pemadam kebetulan ada di luar pemadam kita, termasuk ini. Ini apa? Untuk mengambil hot nozzle ini. Kemudian ini baterai. Ini kacamata kepala. Kacamata. Ini HT. Ini untuk apa? Pernapasan mereka Pak. Ini untuk apa? Mereka dari mata. Di sini ada drone ada? Drone di mana ditaruh ya? Pak satu. Bar satu nanti Pak. Satu. Nah, drone satu. Helm di samping Pak. Ya, kita di samping Pak. Ini mesin Robin ada. Oh, ini Robin. Ya, Robin. Ini kopi RC. Ini adalah parasut. Kalau orang dimasukkan tidur malam di hutan, masuk kemari, seluruh badan terkurung. Nah, ini tas daripada kerja, alat-alat yang bisa. Nah, ini kantongnya sudah coba. Ini saya ini. Coba buka. Apa isinya ini? Ini alat pangkal Pak. Nah itu, nah ini yang biasa dibawa Pak. Tower, Pak. Orang tower, orang menara tadi. Dia pakai ini supaya jangan jatuh. Teropong itu ya? Teropong. Ini apa nih? Ini teropong ya? Iya Pak. Ini teropong. Contoh ini dalam isi satu tas. Ini alat pengukur jarak, apa ya? Iya Pak. Ada ini peta kerja, itu kalender, buku catatan. Udah masuk lagi.
Nah, ini pakaian mereka. Ini pakaiannya. Ini topinya. Ini adalah tim tambahan. Kalau api sudah mulai agak terkuasai, dipastikan pakai yang kecil lagi, Pak. Sudah betul-betul hilang selain eskavator. Ini apa nih? Tandu, Pak. Hah? Tandu. Oh, tandu. Kalau ada cedera di area Ini tandu. Sama ini ya? sama. Tandu. Di sana kopio api. Ini untuk bermalam di hutan terpal. Ini suntik gambut mana? Ini suntik gambut, Pak. Nah. Ini suntik gambut. Jadi air masuk ke sini. Ini masuk ke dalam. Sehingga air keluar dari kedalaman gambut, air keluar semua. Nah. Ini setiap hasil gambut itu kalau ditempatkan itu keluar airnya ya? Iya. Nah, keluar. Bukan air kita masukkan di sini, Pak. Masuk, Pak. Supaya keluar di bawah karena berasap terus, Pak, kan di bawah. Bara api yang bawah, Pak. Jadi nyebar dia dengan bertekanan. Ini kopiok. Karena di peraturan itu ada, kita buat. Bisa. Ini selang-selang lama. Yang enggak Ini mesin-mesin yang ya sudah apa, Pak, kan? Nah, lama. Ada Pak yang ditanyakan lagi? Jarak yang dari sini ke Dari sini sekitar 7 kilo, Pak. 7,5 kilo. Tapi dari gudang yang punya di pusat itu sekitar 8 sampai 9 lah. lebih jauh ya. Ya, makanya Ini gudang terdekat dari walaupun tim berbeda ya. Tapi hari itu memang kita kalau sudah terdengar aja ada lokasi semua tim turun terus jaga shift. Mungkin manajer terlibat di shift pertama. Kalau sudah malam mungkin gantian sama asisten. Tapi tidak pulang sebelum api mati. Cuma ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau dari kami cukup? Sedikit, Pak. Ya. Saya lihat ini ada apa? Helm ya? Iya. Kan bukannya satu regu tuh ada 15, tapi saya lihat masih kurang 15 ya? Ada, Pak. Udah masih keluar ya? bawa alatnya masing-masing. Gitu. Pakai. Ini untuk 2 regu atau 1 regu? 1 regu. 1 regu. Iya. 1 regu 15 orang. Di sini 1 regu 15 orang. Yang di gudang sana 1 regu 15 orang. Di gudang timur itu 2 regu. Karena kan kita sudah 12.840 hektar. Kalau berdasarkan permen itu 4 regu, Pak. 4 regu. Hanya saja yang di sini yang sertifikasinya hanya 2. Yang di sana Bukan sebelum di sini. Yang di sini ada lagi, Pak. Yang di sana kan gudang resminya untuk kebakaran sana kan di sana, Pak. Nah, di sana ada 2 sertifikasi sebelum kebakaran lah. Nah, yang di sini ada lagi. Nah, nanti ada dibukukan sama Pak Teguh sudah dokumen itu. Nah, kemudian selepas kebakaran kita perbaiki lagi mana-mana yang sama Manggalakni. Sekarang sudah bersertifikasi semua, Pak. Termasuk masyarakat peduli api. Setiap desa 5 orang kita sertifikasi. Ada 10 desa. Jadi 50 orang. Nah, kita sertifikasi. Karena MPA mereka pun mesin dari kita, Pak. Mesin semua selang-selang. 10 desa. Ada lagi? Ini Pak Tukong, ada yang disampaikan? Pak Go. Ada mau tambah, Pak Go? Apa kira-kira Pak Go? Pak Go kan? Selain yang ada di ruangan ini, tadi kan Pak Go sampaikan juga ada drone ya. Jadi drone ada di divisi 1. Kalau untuk yang di luar mungkin ada yang mau diperlihatkan apa? Tangki. Kita lihat Tangki air. Tangki air. Oh, tangki air. Tapi lengkapnya yang di satu. Yang lengkap divisi sama. Divisinya sama. Sebenarnya eskavator sama si Bahura bergandengan. Begitu si Bahura pertama masuk, ya, yang besar-besar tuh dia padamkan tuh. Begitu sudah mulai redup, masuk eskavator. Gilas. Karena kalau dibiarkan marak lagi.
Nah, sudah digiras dari eskavator menyusul lagi yang tempat yang baru dikecilkan lagi sama si Bahura, masuk. Nah, yang ditinggalkan eskavator, masuk orang Kepsulu. Yang halus-halus, yang balik-balik. Nah, begitulah baru betul-betul bisa asap hilang. Nah, kalau enggak, semprot sini, oh ini sudah kecil, pergi tempat lain. Di sana masih 10 menit main, ini marak lagi, Pak. Iya. Masuk ini juga? Iya, nah ini cadangan air datang. Nah, kalau di TKP musim kemarau, agak payah air, kita cari tempat kanal terdekat. Kalau tidak juga pabrik. Karena pabrik kita ada waduk besar, dia ada tempat tinggal. Pak Indra, nanti posisinya, ini kan jadi pelajar, Pak. Iya. Kalau level bahaya, embung kalau kosong diisi. Harus disuplai. Kalau disuplai ini tetap ke dalam Pak hilang, karena gambut di bawah tanah juga. Semen. Nah, oke. Kan atau pakai plastik yang kata Pak Indra tadi. Iya. Itu kan cadangan air, Pak Indra. Iya. Ya ke depannya ini Pak Indra. Iya, jadi jangan sampai perusahaan nanti ini terus. Tapi apa namanya spesifikasi itu nggak ada ditentukan. Nah, ya. Yang penting kan ada aturan berapa kali berapa tadi Pak Indra? Kan hanya itu aja lah. Aturan 20 Itu aja. Cuman memang kita ada diskus sama orang LHK sendiri. Bagaimana kita katakan mengisi air datang ke sana? Oke lah, karena rasionya 1/500 hektar, bisalah kita isi Pak kan. Cuman pada saat nanti datang hujan, dia nggak nampung karena di bawahnya udah ditutup terpal atau semen. Kemudian kalau kita katakan nanti, oke, kita cadangkan 20 meter isi air. Itu Pak nggak lebih dari 20 menit kalau di sudut Cibahura habis Pak. Jadi ngapa lagi kita nanti untuk datang isi ke situ lagi, nggak langsung alat ini ke TKP. Ya, minimal kan kita sudah ikuti aturan. Ya, betul Pak. Ayam itu Pak. Iya, itu dia. Sudah Pak Indra? Iya. Api masih kecil, ada yang ya, lihat. kebetulan Dia dekat, nggak ada dekat. Iya. Betul Pak. Cerita kalau udah besar, Wih, udah bisa lagi. Waduh, betul Pak. Ada lagi Pak Hasri? Cukup Pak? Cukup? Pak dulu? Ada lagi yang mau di... Kita ke gudang satu. Ada lagi Terakhir, gimana? gudang terakhir. Oke, gudang terakhir. Sama macam ini Pak. Tapi misalnya Bapak ini mendeteksi ini secara aplikasi ya. Ada maksudnya posnya atau apa gitu? Itu langsung dari menara langsung ke manajer, baru tersebar informasi di grup WA Pak. Nah, maksudnya tadi kan ada sistem-sistem yang disampaikan dari Pak Sopo. Oh ya. Kalau misalkan pakai drone, pakai aplikasi, itu di mana tempatnya kan? Oh di kantor Barat 1 Pak. Ada ruangannya dia. Untuk settle itu. Kita ke situ. Kita ke situ. Ya, kalau misalkan gudang kan sama Pak ya? Sama kan gudangnya sama. Sekarang sudah kemajuan teknologi kan, kalau pemadaman api kan harus dengan aplikasi kan? Kita ke aplikasi aja. Di tempat aplikasinya ada nggak? Oke, ke Barat 1 lah kantor. Oke. Tapi sebelum itu Oke. Langsung ke situ aja dulu. Oke, bisa Pak. Biar kita beresin. Karena itu jalan keluar Pak. Pas di samping jalan lintas. Ya nggak apa-apa sekali keluar kan? Oke Pak. Di jalan kanan. Iya. Tempat komandonya itu. Ada kebakaran tuh. Di sini. Masa nggak ada? Pengelolaan datanya ya Pak. Jadi kita nengok fisik dulu. Pasangan sudah. Canggih ini. Ini kami ini. Ini fixed wing. Ini sebenarnya ini kami ada 4. Ini khusus infrared. Bisa dapat peralatan. So, ya, awalnya kami pakai ini untuk project teknologi, toko sawit ini ya.
Terus selain itu ini sebenarnya salah satu drone yang baterainya tahan lewat 45 mili. Ini kan 25. Kuncinya ke sini. Ini adalah ada 5 warna, 5 kamera. Ini khusus untuk infrared. Nanti yang disampaikan oh ya pusat pengolahannya nanti di sana ya Pak In. Pusat komputer di mana Pak In? Iya, pengolahan data. Pengolahan data di sana. Kan kalau ada pembakaran di sini, bagaimana sistemnya itu berjalan atau belum? Oh iya, pengolahan data. Sebelah sana Pak. Ini karena masalah salah satu sarananya ini produk itu lain itu produksinya. Ini yang timur. Ya, ini yang di barat. Ini Redu 1, tadi Redu 1, yang tadi Bapak nampak Redu 2, dan lagi Redu 3, Redu 4. Redu 1 di daftarnya di Redu 2 di daftar sana, dan Redu 3 lagi, tapi Redu 3 kan jauh. Oke. Kalau aku nggak mau nih pertama. Kita dapat dari AU, kita kemarin. AU pekerjaan. Untuk ini Yoko resign. Sama kayak ada 3 satelit. Amin. Apa itu dasar? Ada copot ya? Pakai aja Pak, pakai aja Pak. Pakai dulu, pakai aja Pak. Yang dipakai aja Pak. So ini sebenarnya ini department drone lah. Department drone mereka proses ini. Sebenarnya drone yang kami pakai ini salah satu untuk cek kesehatan pokok lah. So satu sisi juga sekarang tidak bisa pakai untuk cek hotspot juga. Cuman ya kalau dia terbang 45 menit kan coverage dia kan sekitar 300 hektar. Kalau 10.000 kan itu cukup banyak. Cuman ya ini station utama sebenarnya masih di Lato di Pekanbaru. Mereka ada satu tim IT di mana dia pakai semua Moody's sama WorldView satelit. Tiap-tiap 6 pagi mereka akan cek itu hotspot. Nah ini satu contoh mungkin Bapak belum pernah tengok. Ini salah satu contoh peta infrared yang dihasilkan dari drone itu. Nah, ini tak ada orang ada nih peta infrared. So kalau ada hotspot kan langsung jangan nampak result. Tapi practicality pakai drone untuk kompleks sebesar 12.000 agak repot. Nah, cuman yang kami mau tunjuk jalan teknologi kami ada. Nah ini infrared dia bisa tukar ke banyak warna. Ada foto sawit, ini Pak sawit juga. Ini sawit yang biji-biji. Tidak jelas. Oke, tadi misalkan coba di yang TKP tadi. Blok 34. Poten koordinat 8. Ada peta TKP itu blok 34. Oh. Dah lama tuh. Saya tadi. Ini dari apa? Flight. Terbang baru masuk. Kapan terakhir terbang? Tiap-tiap ujung bulan biasanya kami akan pakai ini untuk kontrak payment. Jadi kontrak payment itu belum bisa dibayar kalau belum ada data drone.
tas terpakai. Kebakaran? Nah, kebakaran kalau dia mau pindah kebakaran. Maksudnya bukan apa namanya setiap saat itu ya? Bukan, Pak. Sebab practicality-nya sebenarnya kalau kita tengok dari segi teknologi, anggaplah yang paling dipakai pemerintah yang belum DJI itu 29 menit terbang, you punya coverage 29 menit mungkin 30 hektar. So satu hari mungkin you boleh buat 8 flight, baru 240 hektar. Tapi kalau coverage kamu 10.000, kan tak sampai itu. Memang ada lagi satu teknologi dari US yang dipakai RAPP itu ialah itu di mana dia pakai artinya satu Pak tahun. ini, maksudnya kan mau 2 hektar kah, mau 2.000 hektar, mau 20.000 hektar, itulah artinya karena dikasih konsesi seperti itu, bagaimana kemudian kami mau tahu bagaimana kemudian perusahaan bisa mengendalikan semua itu. Itulah maksudnya. Ya, artinya ini kan tambahan drone Pak, kan di Permentan sendiri dia tidak dibunyikan. Betul. Cuman maksud saya kan maksudnya bagaimana kemudian perusahaan bisa pertama dia bisa mengelak dari berlaku lagi. Kan artinya tentu harus dalam pemantauan, apalagi dalam bulan itu tadi dibilang hasil pendataan masnya ini itu sudah posisi bahaya, ya kan datanya ya Mas ya. Nah maksud kami kan kemudian tentu berbeda dengan posisi aman, kontrolnya. Nah itu kami ingin tahu waktu itu sistem pemantauan kah atau sistem itu. Mungkin saya buat sedikit perbandingan yang sistem Kapolda Riau, di mana dia menggunakan modis 88 yang di kantor Kapolda Adu. Dia punya, walaupun yang paling terkini sekarang ya untuk satelit ya, dia punya pergerakan orbit satelit itu adalah 2 jam lewat. Bisa deteksi. Kenapa 2 jam lewat? Kita kena fikir bahawanya untuk satelit mengelilingi bumi adalah 2 jam. So selalu dia adalah 2 jam lewat. So kalau paling cepat pun adalah 2 jam. Kalau di ini kita kan sekarang ada di pusatnya ya, pusat datanya kan ya. Ya. Ini pusat data. Begitu misalkan kita tadi ada di posisi ini. Nah, itu kan apakah bisa misalkan cara mengontrol kalau ada kebakaran di situ, dari sini bisa nggak untuk menggerakkan orang-orang itu atau melihat ini sebenarnya posisi di mana yang kebakaran dan seterusnya, itu ya. Adakah sistem seperti itu? Ya, sistem ini selalu lebih terlambat daripada menerap. Nah ini kita sudah diskus sama orang-orang IT mana? Iya maksudnya ini ada nggak sistemnya itu? Apakah sistemnya masih tetap seperti dengan menara kemudian telepon dan seterusnya? Iya, mungkin dari sini ya kita kirim ada informasi kebakaran contoh Pak ya. Kemudian kita bantu koordinat. Tapi kita pun ada HP yang bisa melihat sekarang di mana. Umumnya yang kami seperti itu kalau dia di luar konsesi Pak, karena kebutuhan masyarakat yang nggak bisa ada jalan masuk, kami lihat secara besar dari sini. Nah, tapi kalau untuk mengetahui ada tidaknya api atau dengan cepat, itu orang lapangan lebih cepat daripada ini selama ini. Karena ini ada jarak 10 sampai setengah jam itu informasi baru sampai kalau sistem satelit ketimbang informasi dari lapangan langsung. Jadi tetap menggunakan informasi lapangan ya? Iya, itu lebih cepat Pak. Dan itu sudah diakui. Kalau drone, coba kapan Mas terakhir drone diterbangkan? Kalau drone tiap bulan. Antara bisa per bulan, kalau misalkan dari permintaan dari divisi minta per bulan bisa masuk ke bulan. Iya, maksudnya ada tidak jadwal rutinitas terbang dalam 1 bulan tuh seminggu, 2 minggu dan seterusnya. Ini musim bahaya nih, kebakaran banyak, berarti drone harus terbang misalkan 1 minggu 2 kali. Ada nggak sistem yang sudah dibangun seperti itu maksudnya? Kalau sekarang sistem beliau adalah 21 hari bulan sampai 5 hari bulan. 15 hari. 15 hari. Jadi 15 hari sekali ya terbangnya. Lepas itu dia kena proses 15 hari setiap hari Pak. Setiap hari mulai tanggal 21 ya Pak ya. 22, 23, 24, 25 sampai tanggal 5 bulan berikut setiap hari.
Tiap hari? Iya. Berarti hari ini juga sudah? Hari ini udah. Ini tanggal 22. Ini tanggal 21 kita WO lah. Yang ini 21 kita. Yang kemarin, yang terakhir kapan? Yang terakhir kita WO. Kemarin kita masih itu Pak untuk pengawasan lahan aja. Mana dia? Hasil terakhir lah Pak. Nah ini video. Video kita yang ini dari atas. Kapan tanggal berapa ya? Kemarin. Malam. Ini divisi 2. Ada tanggal? Semalam. Enggak, di situ ada Pak. Enggak bertemu. Bukti tahun. Ini ada tim. Tahu enggak Pak? Ini juga dikerjakannya hari ini, diambilnya tanggal 22. Ini kan udah diolah. Ada video lagi Pak. Ini kan jadi Prof. Yadi tadi kan sampaikan, berarti kan ini sekarang ada buktinya bahwa drone terakhir berjalan itu tanggal 22. Jadi drone berfungsi tanggal 22 terakhir. Iya, 22, 23, 24. Ini untuk mengcover seluruh area ya? Iya. 12.000. Tak sempat, tapi dalam periode 12 menit tadi berpindah-pindah. Kita kalau pikir logika 25 menit 30 hektar satu hari cuma berapa hektar aja. Satu bulan kalau untuk kompleks besar memang tak sempat, tapi untuk rawan kan ada tidak semua area perusahaan kan daerah rawan. Karena ada daerah-daerah rawan, Untuk daerah rawan itu apakah tiap hari juga dilakukan bulan ini atau apa pada saat rawan saat kebakaran? Iya, kalau macam daerah yang rawan, kalau musim kemarau mungkin kita lakukan. Kalau ada musim penghujan kita fokus kepada memang daerah-daerah untuk kegiatan tanaman juga sekaligus Pak. Iya, di tempat daerah-daerah yang seperti itu. Jadi sekali dia beda atas. Gambut di Nilo sampai 8.000 hektar. Kalau campur sekali tanggung jawab kami yang di luar ada lagi 6.000 HPU di luar. Nah ini beratnya PT kami lah. Artinya dari pemerintah sendiri kan ada zona-zona Pak kan. Nah jadi kalau kita cover itu bahkan karena hubungan baik dan fasilitas itu Kapolsek Pangkalan Kuras, Kapolsek Pangkalan Bunut, Kapolsek Pelalawan, khususnya Pangkalan Bunut itu 34 kilo pun di daerah Meranti kami bantu. Ararabadi kemarin terbakar kami ikut di sana Pak membantu. Ararabadi yang terbakar itu ikut kita bantu. Itu atas permintaan Pak Kapolsek. Bisa dibantu Pak kirim. Oke, ada lagi Pak? Menurut mana Pak Kastur mana? Ada yang bertanyakan? Cukup? Merasa cukup? Cukup. Ya? Panitia mana? Udah Pak? Jadi kita sekarang ada di posisi tempat untuk apa? Pengolahan data di PT Adi Plantation, dan ini kita lihat adalah drone terakhir terbang tanggal 22 September 2020 dan akan terbang setiap hari ketika ada rawan bahaya ya, rawan kebakaran. Cuman belum terstruktur kapan terbangnya. Nah, mungkin ke depan itu bisa dibuat tanggal ya kan, ini rawan bahaya bulan ini, daerah ini, ada petanya kan harus jelas. Jadi bukan hanya kebutuhan, kalau ini kan seakan-akan hanya untuk kebutuhan nanam aja nih, mana yang ditanami kan. Tapi kalau ada seluruhnya kan bisa ketahuan kebakarannya di mana. Ada lagi menurut Pak? Ada Pak Penasihat? Saya kira cukup ya. Dan mungkin kita akhiri di sini. Ya. Jadi jadi kita tutup di sini. Nah, jadi kita tutup persidangan di sini. Kita ketemu lagi hari Kamis yang akan datang tanggal 1 Oktober 2020 dengan agenda memberikan kesempatan ke penuntut umum maupun penasihat hukum saksi tambahan. Dan kita lanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas semuanya kehadirannya. Dan kita kami akan langsung kembali ke kantor. Demikian dan selesai.